Iya, halus. Oke, baik. Teman-teman, perhatikan ya. Ketika interaksi dengan kuda, ada 4 resiko. Cara kuda mempertahankan dirinya ada 4 hal ketika kuda merasa terancam. Pertama, kuda bisa menggigit. Kemana dia gigit? Ke depan. Berikutnya ke samping, tapi ke samping kekuatannya lebih kecil. Oleh karena itu saya berada di samping kuda. Oke? Berikutnya yang paling berbahaya, kuda bisa apa? Menendang. Kemana dia nendang? Belakang. Oh, di belakang area sangat berbahaya. Jadi tidak boleh lewat ke belakang kuda dan tidak boleh berada di mana? Di belakang kuda. Di samping aman. Kuda nggak bisa nendang ke samping, hesek ke sampingnya. Ya. Nah, bisanya kemana? Ke belakang. Oke. Setelah naik di atas kuda, kuda bisa apa? Melempar penunggangnya. Kalau kudanya kesel, sebel, kudanya belum terlatih, kuda bisa melempar penunggangnya. 2 cara kuda melempar. Pertama, dia bucking. Apa itu bucking? Pantat kuda ke belakang. Kalau nggak bisa bucking, dia standing. Kaki depan kuda ke atas. Oke. Kesel banget sama penunggangnya, dua-duanya digabungkan. Ya buckingnya standing, lompat-lompat. Namanya rodeo. Jatuh ke bawah. Kuda masih sebel, masih kesel sama penunggangnya, kuda bisa menginjak. Masih siap berkuda? Tambah takut katanya. Belum apa-apa ini pelatih udah nakut-nakutin. Nah, teman-teman, kita akan belajar dan berlatih. Ya, bukan wisata berkuda. Kalau wisata berkuda, teman-teman naik di atas kuda, dituntun sama mang-mangnya. Mang-mangnya lari. Yang capek siapa? Mamangnya. Yang olahraga? Mamangnya. Yang sehat? Mang-mangnya juga. Terus kita bayar lagi. Yang sehat mang-mangnya itu kan, yang dapat uang mang-mangnya kita senyum-senyum di atas kuda nggak jelas ya. Nah di Darussunnah begitu naik ke atas kuda nggak ada nuntun-nuntun kuda pelatih, nggak boleh. Teman-teman harus sudah sangat paham apa yang harus dilakukan di atas kuda ya. Nah, jadi kita belajar ilmu yang paling mendasar, basic, mengetahui resiko. Nah, tapi kita akan manage resikonya ya. Kita akan hindari resiko dengan apa? Dengan ilmu. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita hindari dengan ilmu tentunya. Oke, kita belajar ilmu cara membangun bonding dan chemistry dengan kuda. Kuda punya 2 karakter yang spesial. Pertama, kuda makhluk yang sangat waspada. Kenapa dia sangat waspada? Karena kuda adalah hewan yang dimangsa. Setiap hewan yang dimangsa punya karakter dasar waspada. Waspada banget. Tapi kuda punya karakter spesial berikutnya, apa itu? Setia. Nah, kalau sudah kenal dia setia. Oke? Nah, jadi poinnya adalah harus apa? Kenalan dulu sama kuda. PDKT dulu sama kuda. Ta'aruf dulu dengan kuda. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, baru nanti tumbuh kasih sayang ya. Ini kalau kuda sudah sayang sama kita, sudah kenal sama kita, kuda ini setia. Kan kalau setia mah tidak akan menyakiti, tidak akan melukai dan tidak akan mengkhianati. Itulah setia. Ya. Masya Allah. Jangan kalah sama kuda ya. Ya begitu ya. Jadi kenalin nama kudanya dulu. Siapa ini namanya? Darif. Iya, Maximus. Oh, kan Maximus mah dulu, sekarang udah mualaf ya. Darif sekarang udah pesantren, udah soleh ya. Darif. Nah, cara kenalannya nanti teman-teman kalau latihan bagusnya bawa wortel. Salah satu makanan favorit kuda wortel. Ya, jadi sebelum latihan kasih sesuatu dulu. Koper ayam. Agar kuda jangan koper juga ya. Sekilo lah ya. Sekilo. Agar kuda merekam dalam memorinya. Ini orang baik, memberikan sesuatu kebaikan kepada saya ya. Kasih makan kudanya. Dari Kasih makan. Kalau nggak ada wortel, rumput lah ya. Ini sebetulnya bukan rumput, tapi daun apa ini? Daun bambu. Biasanya suka juga. Nah, gitu ya. Berikan sesuatu kepada kuda. Setelah kasih makan, usap ubun-ubun kuda. Ubun-ubun kuda ada di antara kedua matanya, di atas sedikit. Memberikan makan kuda dalam sebuah hadis disampaikan 1 biji bernilai 1 kebaikan. Ya. Jadi kalau kita ngasih makan wortel dipotong-potong tuh, jangan 1 batang, nanti 1 kebaikan, tapi dipotong-potong jadi 5, jadi 6. Nah, berbuah pahala 5 kebaikan. Oke? Berikutnya usap ubun-ubun kuda. Ini masya Allah, ya. Diperintahkan dalam syariat. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, al-barakatu fi nawasyal khail ila yaumil qiyamah. Keberkahan akan selalu terikat pada ubun-ubun kuda sampai yaumul qiyamah. Jadi hewan yang sejak penciptaannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman adalah kuda.
Jadi kuda nggak akan ada ceritanya menjadi hewan yang langka, akan selalu ada sampai akhir zaman dari sejak penciptaannya. Keberkahannya akan terjaga sampai yaumul kiamah. Begitu ya, teman-teman. Kenapa kasih makan? Kenapa usah ubun-ubun kuda? Selain tadi disyariatkan, karena cara kuda mengenal sahabatnya, pemimpinnya, orang yang menyayanginya dengan cara mencium bau keringat. Ketika kita kasih makan, kuda mencium bau keringat lewat tangan kita. Karena tangan kita ini suka ngelap keringat ya. Di dahi, di leher, jadi bau keringat ada di tangan. Nah, ketika mengusap ubun-ubun kuda, otomatis ini ketika kita terangkat dan dekat banget sama hidung kuda. Nah, kuda akan mencium bau keringat lewat sumbernya langsung. Nah, sumber bau keringat di mana? Kan itu Di pengenalan ketek identitas. ya, apalagi siang-siang kayak gini kan rata-rata dari pagi sampai siang belum mandi ya. Bau keringatnya nih luar biasa Itu pengenalan ya. doang, Khas identitas. kata kuda tuh, asem. Masa. Nah, tapi perhatikan, ciri-ciri kuda sedang tidak nyaman, sedang merasa terancam, bahkan sedang siap-siap mau menyerang, telinganya ke belakang. Oke? Jadi kalau kuda telinganya ke belakang, kita harus lebih fokus dan waspada. Karena dia sedang merasa terancam, bahkan sedang siap-siap mau menyerang. Kalau sudah bersahabat, telinganya ke depan. Ini agak ke belakang. Kalau di tengah, itu lagi galau. Lagi galau karena bingung ini bau keringatnya kuda belum kenal. Kenapa dia bisa jadi tenang? Karena ini ada pelatih di sampingnya, pelatih yang menenangkan. Kalau dengan teman-teman saja kudanya nggak akan nyaman, karena belum kenal. Oke? Jadi kalau sudah ke depan itu sudah baik banget. Jadi kita sudah mulai tenang, regreg kalau kata orang Sunda mah. Kalau sudah mulai ke depan telinganya deketin kudanya. Tapi kalau ke belakang perhatikan, deketin tapi sambil fokus. Kalau ke belakang terus nggak boleh dibiarin, karena itu membahayakan. Berikan kudanya hukuman. Caranya gimana hukumannya? Bentak saja. Darip, no, nggak boleh kayak gitu. Nah, gitu ya. No, Darip, lah, nggak boleh kayak gitu. Harus nurut sama saya. Begitu ya, dibentak. Setelah dibentak, biasanya kuda langsung merasakan aura kepemimpinan kita. Biasanya kuda langsung sayu matanya, telinganya ke depan. Kadang dia ngangguk tanda paham. Oke, pada saat tersebut jangan ditunda-tunda. Deketin kudanya. Tadi kalau bawa makanan, kasih makan. Whiskas. Usap ubun-ubunnya. Semuanya whiskas. Usap ubun-ubunnya. Ucapan kata-kata yang baik. Bisikin ke telinganya. Good job. Lagi dimandiin. Thank you dari Syukron, jazakallah dari terima kasih. Berikutnya ke samping, tepuk-tepuk lehernya. Dipeluk boleh. Makasih dari. Gitu ya. Jadi seni belajar berkuda mengajarkan kita seni belajar leadership kepemimpinan. Memimpin dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Teman-teman harus tegas, tapi penuh dengan kelembutan. Kalau salah kudanya melakukan sesuatu yang membahayakan, berikan dia hukuman. Berikan dia sanksi, bentak. Tapi kalau sudah baik, nurut dengan kita, jangan dibiarin. Deketin, berikan dia hadiah, reward, apresiasi. Ucapan kata-kata yang baik. Nanti kuda merekam dalam memorinya. Oh ini salah, oh ini benar. Sehingga nanti enak ketika mengendalikan kuda. Begitu ya. Nah, jadi kalau kudanya membahayakan, apa yang harus dilakukan? Bentak. Dari no. Nah untuk kuda-kuda yang karakternya agresif, yang belum terlatih, kita harus sampai kontak fisik dengan kuda. Ya, bisa sampai mukul kuda. Tapi harus selalu dengan suara. Kalau dia mau gigit, pukul. Yang direkam oleh kuda tidak boleh kontak fisiknya, tapi suara kita. Agar ke depan kalau kuda melakukan sesuatu yang membahayakan, cukup dengan bentakan dia sudah paham. No, dia sudah takut. Kalau mau nendang, pukul. Tapi dengan suara juga. Begitu ya. Oke, nih kalau kudanya sudah baik, berikutnya kita mengenal alat untuk ngebersihin kuda. Nah, ini yang paling mendasar ya.